Espargaro mengaku syok karena heran melihat kondisi Honda yang mengenaskan di MotoGP. Atas alasan inilah ia memutuskan menjadi test rider Honda Racing Corporation mulai 2025. Ia bertekad membawa atmosfer yang sudah ia ciptakan di Aprilia Racing ke pabrikan sayap tunggal. Espargaro yang dikenal lihai mengembangkan motor MotoGP bergabung dengan Aprilia pada 2017. Di bawah arahannya, Aprilia secara perlahan menjadi salah satu pabrikan yang kini mampu memberikan ancaman kepada Ducati. Ia bahkan dijuluki Il Capitano oleh kru Aprilia berkat jiwa kepemimpinannya. Pembalap 34 tahun ini pun memutuskan pensiun akhir musim nanti. Namun, ia masih ingin terlibat di MotoGP. Ia pun dirayu HRC untuk menjadi test rider, mengingat mereka sedang terpuruk. Lewat GP1, Espargaro pun mengaku sepakat bergabung berkat tantangan yang menarik. Mereka tertinggal di segala hal. Mereka tim yang terbiasa menang tiap akhir pekan, dan kini bahkan tidak masuk zona poin. Ini bikin syok. Contohnya, Mir adalah juara dunia, dan kini ia bahkan tak bisa finish. Saya bisa membantu mereka tak hanya dari sisi teknis, melainkan juga membawa atmosfer Aprilia, tutur Espargaro. Pembalap Pol Espargaro akan kembali ke grid pembalap sebagai wildcard untuk Red Bull KTM pada Grand Prix Austria di Red Bull Ring mulai 16-18 Agustus 2024. Menurut laman resmi KTM, ini wildcard kedua bagi Espargaro pada musim ini setelah turun membela pabrikan tersebut pada GP Italia di sirkuit Mugello. Pembalap berusia 33 tahun itu mengaku tidak sabar untuk kembali mengendarai KTM RC16 dalam balapan kandang tim bulan depan. Saya siap berangkat lagi. Mugello adalah sirkuit spesial yang membuat saya kembali ke Red Bull KTM, tetapi tidak ada yang lebih spesial dari Red Bull Ring. Dari segi trek, tempatnya, para penggemarnya, dan atmosfernya, serta seberapa besar arti Grand Prix ini bagi KTM, ini juga terasa seperti balapan kandang bagi saya. CEO Ducati, Claudio Domenicali, menjawab keputusan memilih Marc Marquez adalah sesuatu yang benar-benar sulit. Ducati merelakan pembalap muda yang sudah dibina dalam 4 musim terakhir, seperti Jorge Martin. Domenicali menyadari pilihan Marquez mampu memecah belah. Bagaimana tidak? Marquez akan menjadi satu dengan pembalap didikan dari rivalnya dulu, yakni Valentino Rossi. Pilihan Marquez memecah belah lebih banyak di Italia dibandingkan di negara lain karena sejarahnya, cara berkendaranya, dan apa yang terjadi di masa lalu, kata Domenicali dilansir dari Crash. Keputusan untuk memilih Marquez juga memicu tuduhan bahwa Ducati telah meninggalkan filosofi mereka untuk mengembangkan pembalap mereka sendiri. Pasalnya, kedatangan Marquez membuat sebagian yang telah dimiliki Ducati juga pergi. Jorge Martin dan Enea Bastianini kompak hengkang ke pabrikan lain, sedangkan Pramac juga membelot ke Yamaha. Luca Marini menolak mentah-mentah Toprak Razgatlioglu jadi rekan setim di Honda MotoGP menarik diulas. Padahal, Toprak diketahui punya keinginan besar mentas di MotoGP dalam waktu lama. Meski sudah ramai dirumorkan bakal mentas di MotoGP, Toprak Razgatlioglu tak kunjung hijrah ke ajang balap motor bergengsi itu. Dia mendapat penolakan dari sejumlah tim, mulai dari Pramac Racing, tim balap Valentino Rossi, yakni VR46 Racing, hingga Teranyar Repsol Honda. Penolakan Toprak Razgatlioglu di Repsol Honda sendiri dipastikan Luca Marini. Dia memastikan Toprak Razgatlioglu tidak akan menggantikan Joan Mir di Repsol Honda pada MotoGP 2025. Luca Marini menolak Toprak Razgatlioglu karena dirinya lebih memilih pembalap MotoGP dari pabrikan lain. Penyebabnya, pembalap dari tim pabrikan lain di MotoGP akan sangat berguna untuk pengembangan motor balap Honda. Saat ini, Honda sendiri memang tengah terpuruk. Mereka gagal bersaing dengan tim pabrikan Eropa seperti Ducati, Aprilia, hingga KTM. Saya bilang dia tidak akan datang. Kalau memang ada pembalap yang harus datang, akan menarik kalau dia berasal dari Aprilia atau KTM. Jadi, dia membawa ilmu, dan banyak lagi. Contohnya bisa saya sendiri yang berasal dari Ducati, ungkap Luca Marini dikutip Motosan.